Oke, ya, terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir di acara iCommunity. Dan iCommunity saya akan sharekan berbentuk PPT dan juga sekaligus bersamaan dengan Sarapadel, sehingga teman-teman semua yang baru pertama kali hadir di acara ini atau pernah mendengar ya atau baru pertama kali mendengar Sarapadel bisa semakin mengerti sebenarnya Sarapadel itu apaan sih. Nah, saya harus mulai dengan ini. Jadi ini adalah pesan yang harus disampaikan oleh saya ya sebagai perwakilan dari acara malam hari ini. Oke. So apa sih itu iCommunity gitu ya? iCommunity itu punya visi yaitu sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Kemudian misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Nah, tagline dari iCommunity yaitu Share Network, Grow Net Worth. Oke, dan kemudian ini adalah tujuan dari iCommunity. Mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, dan menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Oke. Kemudian di sini ada kode etik dari iCommunity. Kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota, tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Nah, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Dan karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Dan kami berperilaku positif dalam berkomunikasi, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami kode etik ini ditegur, diperingati. Nah, itu adalah sesuatu yang sudah menjadi format dari iCommunity, yaitu visi misi, kemudian kode etik, ditekankan bahwa iCommunity itu tempat berkolaborasi, dan sudah juga dilakukan kolaborasi dengan kita di saat ini, yaitu dengan Sarapadel. Nah, sekarang tiba saatnya saya menjelaskan sedikit tentang Sarapadel program, ya. Oke. Sarapadel program adalah sebuah program yang dimulai oleh The Global Entrepreneurship Network, yaitu GEN. Nah, sekarang ini kurang lebih ada sekitar 50 komunitas di seluruh dunia dan lebih dari 30 negara yang akan mengadakan acara Sarapadel seperti ini. Kemudian, Sarapadel adalah program yang dirancang untuk membantu satu entrepreneur sekaligus memperkuat ekosistem startup lokal, di mana entrepreneur menemukan sebuah solusi untuk tantangan yang mereka hadapi melalui keterlibatannya dari komunitas lokal mereka. Dan
tujuan dari Startup Padel Jakarta adalah membangun komunitas startup lokal dan membantu satu entrepreneur dalam satu waktu, di mana startup tersebut mendapatkan bantuan dari member komunitas yang terkoneksi satu dengan yang lain, ataupun terwakilkan dengan istilah community representatif, ya, yang dipakai di Startup Padel Jakarta. Dan istilah dari community representatif ini biasanya banyak dipakai sama dengan panelis, tapi kita tidak memakai kata-kata panelis itu. Kita lebih memakai kata community representatif karena di sini bukan ajang kompetisi bagi presenter yang mau present, tetapi di sini adalah tempat di mana presenter memberikan idenya, menjelaskan idenya, dan kemudian community representatif ataupun audience akan membantu untuk memberikan tanggapan, untuk memberikan feedback, untuk memberikan insight. Jadi sesuai dengan tujuan dari Startup Padel itu adalah yaitu membantu satu entrepreneur di satu waktu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian format Startup Padel itu secara konsisten diadakan di setiap lokasi pertemuan, biasanya secara offline. Yang mana saat ini acara offline itu ada di at Amerika, di venue at Amerika di Pacific Place. Bulan lalu, Bu Melia tampil di sana sebagai presenter. Dan di at Amerika tersebut, itu adalah satu level di mana presenternya sudah lebih advance, biasanya seperti itu. Jadi tempat itu dipakai sebagai tempat di mana si startup founder ini bisa present secara offline. Kurang lebih begitu. Tapi untuk di online seperti ini, kita bekerja sama dengan platform iCommunity. Nah, di iCommunity bukan selalu online saja, tapi kita juga bisa lakukan secara offline ataupun hybrid nanti kalau kita punya waktu yang tepat. Kurang lebih sekarang kita masih akan fokus di online khusus yang di iCommunity. Kemudian, nah ini kurang lebih rundown secara garis besar ya. Di setiap sesi Startup Padel, biasanya ada 1 atau 2 presenter. Kemudian mereka present 6 menit. Ya, tetapi malam hari ini kita hanya 1 presenter dan kita memberikan waktu yang lebih panjang. Dan biasanya dilanjutkan oleh Q&A, ya kemudian memberikan feedback oleh community representative dan audience. Nah, kita juga mau nanti dari community representative untuk sedikit memberikan pengalamannya ya, atau mungkin bisa semakin kalau ada sesuatu yang memang dibutuhkan gitu ya, bisa langsung ngobrol sama mereka. Oke. Kemudian banyak yang tanya nih sama saya, bagaimana cara kita mempromosikan Startup Padel. Sebenarnya kami punya 2 cara, yaitu melakukannya dengan ngomong lah ya, the power of mouth, bersama komunitas, kemudian ke organisasi, ke kampus, ke inkubator, dan juga ke tempat-tempat yang ada para entrepreneur ataupun startup di situ. Dan beruntung sekali ya, kalau di iCommunity ini, respon dari Pak Juanda sebagai founder itu sangat positif sekali, sehingga kita bisa mengadakan kolaborasi untuk acara dari ILC, kolaborasi dengan Startup Padel Jakarta. Dan ini menjadi satu semangat yang luar biasa sekali bagi kita berdua ya. Dan saya berharap ini juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang hadir
Kalau ada yang mau mengadakan sarap adel di kota Bandung, di luar Jakarta misalnya, mau Medan, Surabaya, dan segala macam, boleh hubungin dan nanti kita akan bicarakan bagaimana kita bisa bantu teman-teman semua ya. Oke, dan kedua adalah pastinya dengan sosial media, WhatsApp group dan grup-grup yang ada. Itu biasanya kita share di situ. Dan ini yang paling penting. Di sarap adel ya, kita kalau punya 100 orang atau 200 orang yang datang gitu ya, kita tuh senang sekali untuk setiap acara. Tapi sebenarnya jumlah orang yang datang ke acara tersebut itu bukan prioritas kita yang utama. Prioritas kita utama adalah kita fokus kepada founder. Karena kita mau membantu si founder itu gitu. Dan agar supaya si founder itu bisa mendapatkan sebuah experience dan dapat diberikan sesuatu gitu ya dari teman-teman semua yang ada di sini agar supaya bisa mempertajam bisnisnya. Dan itu yang paling penting. Itulah yang menjadi kesuksesan dari sarap adel itu sendiri. Jadi hari ini adalah harinya Foodwork sebagai startup ataupun sebagai founder dan co-founder yang melakukan bisnis, ya. Dan itulah yang paling kita harapkan kita bisa membantu si founder ini. Oke, but thank you untuk teman-teman semua yang sudah datang, yang setia belajar di sarap adel ya dengan iCommunity. Nah, sekarang ini saya berikan sedikit ya. Di sini satu startup namanya Foodwork dan ada 3 orang di sini ya. Ada Maradit Putri Nur sebagai founder dari Foodwork. Kemudian ada 2, yang kedua adalah Dina Nilam, co-founder dari Foodwork, dan ketiga adalah Yunita Wanasiri dari dan juga co-founder dari Foodwork. Dan mereka ini binaan dari foundernya Impactner, brother saya juga, yaitu Dr. Pimpin Baktiar sebagai dosennya di PPM. Nah, ini kita melibatkan kerja iCommunity, sarap adel, Impactner, dan kampus gitu ya, agar supaya bisa terhubung satu dengan yang lainnya dan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Dan sudah pasti hari ini kita ditemenin sama 2 community representatif ya yang bergabung malam hari ini. Satu yaitu Pak Frederick Rasali, Associate Partner Prepare Labs Indonesia. Thank you Pak Frederick sudah datang ke tempat ini dan mau membantu acara ini, yang dimana acara ini semua bersifat sosial. Kita tidak mengucapkan terima kasih dari teman-teman semua. Kemudian untuk Bu Melia pastinya selalu setia ya sama Impactner dan juga sama sarap adel ya, di mana kita senang sekali melihat pertumbuhan ataupun semangat dan kerja keras dari Bintang Kecil, Bu Melia Lustojo Putro sebagai CEO dari Bintang Kecil Indonesia. Nah, ini adalah sesuatu yang kita bisa belajar ya malam hari ini. Jadi beliau berdua ini sudah banyak ketemu dengan startup. Nah, hari ini pertanyaan-pertanyaan atau feedback untuk Foodwork ini menjadi sangat luar biasa sekali. Dan kita juga berharap teman-teman semua yang hadir di sini as audience bisa ikut juga bertanya ya, ikut juga berpartisipasi. Kalau ada apapun yang mau ditanya boleh diketik di chat box. Kemudian kalau mau buka open mic boleh juga nanti setelah pas sesi Q&A. Dan di sini
Saya, Edwi Harja, adalah founder dari Sarap School Impactner, dan juga sebagai organizer dari Sarap Padel Jakarta, di mana saya akan juga menjadi moderator Sarap Padel Jakarta malam hari ini. Dan sebelumnya saya ingin bertanya nih, apakah ada teman-teman di sini ya yang baru pertama kali mengikuti Sarap Padel Jakarta? Kalau boleh berikan emotikonnya ya, emotikon, smiley, angkat tangan juga boleh. Thank you so much. Dan kemudian ini, Sarap Padel Jakarta itu sudah hampir 2 tahun. Dan kita sudah punya kurang lebih sekitar 20 plus lah ya, presenter yang sudah present, baik di online maupun di offline, di Amerika, ya sudah beberapa kali kita di sana. So, jadi teman-teman Footwork, nanti kalau bisa saja, nanti mungkin tahun depan, kalau kalian sudah menunjukkan progres yang lebih baik, dan lebih tajam lagi, kalian bisa tampil di Amerika kalau kita masih punya slotnya. Oke, terima kasih. Ini semua kami lakukan hanya untuk membantu teman-teman semua ya yang di Indonesia, di seluruh Indonesia, agar supaya teman-teman yang membangun startup itu bisa menjadi lebih tajam, lebih bagus gitu ya. Nah, sekedar mengingatkan, di Amerika di bulan November, Sarap Padel Jakarta akan ada untuk Oktober ini. Memang pas kebetulan di Amerika lagi padat dan kita juga lagi cukup padat juga, jadi kita nggak ada untuk Oktober ini. Tapi November kita akan ada lagi. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari Sarap Padel ini. Semoga teman-teman semua bisa semakin tahu bahwa Sarap Padel adalah sebuah program yang sangat berorientasi kepada membantu entrepreneur. Dan tanpa lama-lama lagi, ya, saya akan berikan waktu kepada Footwork untuk mulai mempresentasikan ide bisnisnya, dan nanti akan ada 3 orang ya yang bergantian. Nah, waktunya kurang lebih 10 menit, dan take your time. Nanti setelah itu saya akan ambil mic-nya lagi. Oke, mungkin boleh dipersiapkan langsung siapa yang mau presentasi. Oke, sebelumnya coba tes suara dulu. Suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya, Pak? Terdengar dengan baik, bagus. Baik. Soalnya lagi hujan di sini, takut putus-putus. Oke, baik. Akan segera saya mulai ya, dalam 3, 2, 1. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Wanasiri dari tim Sparta, Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Hari ini saya beserta tim saya yang beranggotakan Maradita Putri Nur dan Nina Nilam Rosalika akan mempresentasikan hasil karya tulis yang telah kami selesaikan dengan judul dalam bahasa Inggris yaitu Sociopreneur Business Food Waste Management based on Digital Platform for B2B and B2C. Pertama-tama, saya akan memulai dengan latar belakang. Seperti yang telah kita ketahui, pangan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus selalu terpenuhi. Maka dari itu, hak untuk memperoleh makanan telah tercantum dalam Hak Asasi Manusia Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Roma tahun 1996. Namun demikian, ada banyak sekali permasalahan dan tantangan dari berbagai aspek dalam usaha untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Menurut The Economist Intelligence, Indonesia bahkan menduduki urutan kedua dari seluruh dunia sebagai negara dengan penyumbang sampah makanan terbesar. Salah satu dampak yang muncul karena adanya masalah ini menurut Global Hunger Index
ada terjadi kelaparan pada tingkat yang sangat serius. Maka dari itu, kami menghadirkan Foodwork sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan ketahanan pangan dan food waste melalui pengembangan website dan aplikasi yang nantinya dapat menjadi wadah bagi para suppliers, supermarket, UMKM maupun end customer. Kami juga berharap melalui Foodwork, kami dapat membantu untuk menciptakan lingkungan serta perekonomian yang lebih baik, juga dapat mendapatkan keuntungan dalam jangka yang panjang. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan visi dan misi dari Foodwork. Dimulai dari visi, kami ingin menjadi sebuah perusahaan yang berbasiskan sosiopreneur dan dapat memberikan solusi dari permasalahan sumber energi tidak terbarukan untuk permasalahan sampah makanan di Indonesia melalui kerjasama dengan beberapa pihak nih, seperti UMKM, supplier, supermarket, dan lain sebagainya, baik dari sisi B2B maupun B2C. Sedangkan untuk misi kami sendiri ada 4 yang selengkapnya dapat dilihat pada layar. Memasuki analisis Pestel dari segi peluang. Dari ranah politik, kami melihat adanya peluang dari Indonesia's G20 Presidency melalui tema besar yang telah dibentuk, yaitu Balancing Production and Trade Fulfill Food for All. Dari ranah ekonomi, adanya peluang terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus membaik pasca pandemi COVID-19, serta model dari ekonomi sirkular yang sangatlah relevan dengan pengimplikasian pada pengurangan pemborosan sumber daya serta pembuangan limbah makanan yang melebihi batas normal. Dari ranah sosial, menurut Food and Agriculture Organization, masyarakat mulai mendapatkan edukasi terkait dengan food waste dan ketahanan pangan. Dari ranah teknologi, peluang dapat terlihat dari anaerobic digestion sebagai solusi teknologi pengolahan food waste. Dari ranah environment atau lingkungan, berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penggunaan pupuk organik ini menjadi suatu kewajiban karena mampu meningkatkan apa yang disebut dengan IP atau indeks pertanaman. Sedangkan dari ranah legal atau hukum, peluang dapat dilihat dari pengelolaan sampah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Memasuki analisis Pestel dari segi ancaman. Kami menemukan adanya ancaman dari ranah ekonomi, sosial, dan juga lingkungan yang penjelasan lebih lengkapnya dapat dilihat pada layar yang tertera. Selain Pestel, kami juga menggunakan Value Proposition Canvas sebagai bagian dari analisis kami. Produk dan jasa yang ditawarkan ada 3, yaitu membeli produk makanan overproduction dari supplier, menawarkan pengolahan sampah makanan yang sudah kadaluarsa menjadi pupuk organik, dan menjual makanan layak makan sebagai bahan baku produksi UMKM, serta menawarkan kerjasama kemitraan guna untuk mengembangkan bisnis. Produk dan jasa ini memiliki gain creators dan pain relievers yang gunanya untuk menjawab gains dan pains dari sisi customer. Produk dan jasa yang kami tawarkan juga match dengan 3 customer job, yaitu membeli bahan baku atau produk makanan yang murah dan beragam, mengikuti kemitraan yang ditawarkan, dan membeli pupuk organik untuk perawatan tanaman di rumah ataupun di ladang. Maka dari itu, kami berhasil menghadirkan Foodwork. Foodwork adalah platform digital dengan 2 skema bisnis di dalamnya. Pertama, Foodwork akan membeli bahan makanan dari supplier, yaitu pabrik makanan, pabrik bahan baku, perusahaan pengolahan makanan, distributor, supermarket, dan lainnya, yang menghasilkan kategori makanan layak dan tidak layak. Makanan layak akan masuk ke skema B2B, di mana makanan akan diproses terlebih dahulu dan dijual kepada UMKM. Di sini, UMKM juga dapat mengikuti program kemitraan yang ditawarkan. Dalam hal ini, supplier akan mendapatkan uang tambahan dari Foodwork hasil penjualan produk makanan tersebut, sedangkan UMKM akan mendapatkan bahan baku produk dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Proses ini dilakukan dalam aplikasi ataupun website. Selain itu, makanan tidak layak akan diproses dan dijual kepada end customer. End customer dalam hal ini rumah tangga, petani, dan pekebun dapat membeli pupuk satuan atau secara agregat sesuai yang dibutuhkan melalui aplikasi. Dalam hal proporsi sasaran target customer, Foodwork menargetkan dalam 1 tahun terdapat 1.000 pengguna dengan proporsi 40% UMKM untuk skema B2B, 35% petani pekebun, serta 25% rumah tangga untuk skema B2C. Berikutnya adalah tampilan awal dari aplikasi Foodwork yang dapat diunduh melalui Play Store ataupun App Store. UMKM ataupun end customer dapat men-check out barang yang dibeli di aplikasi ataupun website.
Di sini pun kami memberikan skema pembelian dan penjualan dalam aplikasi, mulai dari cara menjual makanan bagi supplier, cara mendaftar akun, sampai melakukan check out di aplikasi untuk pembelian makanan bagi UMKM, dan cara pembelian pupuk bagi end customer. Selanjutnya adalah skema pengolahan pupuk. Sebagai inputnya, sampah makanan tidak layak dari supplier akan dipilah terlebih dahulu, lalu sampah akan diproses menjadi pupuk, dilakukan dengan teknologi mesin pencacah sampah dan kompos. Setelah itu, produk yang sudah dicacah tadi dimasukkan ke mesin pembuat pupuk otomatis dengan bahan penolong berupa tanah, air, arang sekam, kapur, dan cairan pupuk EM4. Proses dilanjutkan dengan fermentasi dan pengemasan pupuk. Selanjutnya, pupuk siap dijual kepada end customer. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rencana pemasaran dari Foodwalk. Dimulai dalam menjangkau pasar, Foodwalk akan mengandalkan channel. Berikut 6 hal pada channel yang akan kami kembangkan, mulai dari aplikasi dan website, pemasaran melalui konten di sosial media, iklan digital, organisasi atau perkumpulan UMKM, pameran lingkungan, hingga organisasi petani. Sedangkan untuk mempertahankan pelanggan, Foodwalk akan mengembangkan 6 hal dalam customer relationship, mulai dari pemberian promo di hari penting, gratis ongkir, customer service 24 jam, sistem retur dan komplain, sistem rating, dan terakhir customer service pribadi untuk B2B. Memasuki rancangan bentuk badan usaha, Foodwalk adalah perusahaan perintis, startup yang berbasis digital. Segala operasional yang dilakukan oleh Foodwalk tidak terlepas dari dukungan sumber daya yang unggul. Berikut adalah struktur organisasi Foodwalk dengan kompetensi dan kapabilitas terbaik, mulai dari komisaris hingga staf. Selanjutnya, untuk struktur keuangan dibuat berdasarkan kombinasi supply dan juga demand di Indonesia. Berikut adalah grafik analisis laba dan rugi. Dapat dilihat bahwa net income menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Untuk itu, Foodwalk membutuhkan investasi sebesar Rp2.195.000.000 yang akan dipergunakan 30,5% untuk capex dan 69,5% untuk opex. Foodwalk layak untuk dijalankan dan diinvestasikan karena berdasarkan analisis kelayakan usaha, angka payback period Foodwalk adalah 3 tahun 11 bulan dengan nilai NPV 8,7 miliar, IRR di atas suku bunga 61,34% dan probability index di angka positif 5. Dengan begitu, Foodwalk dapat menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan dan food waste khususnya di Indonesia. Jadi, mari bergabung dengan Foodwalk untuk pertahanan pangan Indonesia yang lebih baik. Sekian dari Sparta Team, terima kasih. Oke, terima kasih untuk tim Foodwalk dengan Sparta Team ya. Oh, ini udah siap berjuang nih. Ini timnya keren banget. Ya, terima kasih untuk kalian bertiga yang sudah present. Dan saya akan memberikan kepada kedua komite representatif dulu untuk mulai bertanya ya. Jadi ronde pertama saya akan memberikan waktu kepada komite representatif untuk mungkin bertanya hal-hal yang sifatnya mungkin masih belum jelas dan mungkin masih perlu dijelaskan lagi sama Foodwalk, ataupun mungkin ada hal yang mau ditanyakan di luar dari bahan presentasinya. Tapi sebelum saya ke komite representatif, saya mau reminder lagi ya untuk kita semua. Jadi ini juga berlaku untuk para teman-teman audiens yang datang di acara ini. Dan saya berharap teman-teman semua audiens bisa ikut berpartisipasi, dan kita misinya adalah mau membantu Foodwalk sebagai pebisnis gitu ya, untuk menjalankan bisnisnya agar supaya lebih tajam. Nah, sebelum kita mulai, saya akan ingatkan kepada community representatif dan audiens
yaitu aturan dasar dari Saraf Adel Jakarta. So, ada do and don'ts-nya. Do, apa yang harus dilakukan oleh komunitas representatif dan audiens, yaitu memberikan umpan balik yang kuat dan membantu agar supaya mungkin founder bisa mengklarifikasi atau memperjelas bisnis model mereka gitu ya. Jadi komunitas representatif juga diharapkan untuk lebih banyak memberikan solusi daripada hanya memberikan kritik tetapi tidak punya solusinya gitu. Dan kemudian yang tidak boleh dilakukan atau dihindari oleh komunitas representatif dan audiens yaitu jangan bertindak seperti sedang menjadi juri ya. Karena di Saraf Adel ini bukan kompetisi pitching, tapi ini adalah satu tempat untuk memberikan feedback ataupun memberikan masukan ataupun ide sekaligus. Dan jangan terfokus kepada hanya tampilan teknis dari presentasi. Tapi kalau dari yang tadi kita lihat, presentasinya udah bagus, nggak heran, karena pembimbingnya adalah founder dari Impact Lab juga, saya rasa seperti itu ya. Dan sudah banyak ilmu-ilmu yang diajarkan. Jadi teknik presentasinya menurut saya sudah cukup baik. Kemudian community representative dan audience juga jangan mengajukan pertanyaan itu seperti senapan mesin gitu, nggak berhenti-berhenti ya. Tolong berikan waktu dalam bertanya sehingga satu persatu lah tanyanya. Dan kemudian ketika mau bertanya ya boleh memberikan penjelasan, biasanya intro gitu ya 1 atau 2 menit sebelum bertanya. Nah, itu adalah untuk community representatif dan juga untuk audience. Oke. Nah, jika di perjalanannya saya melihat ada hal yang di luar konteks, mohon maaf, saya akan menginterupsi untuk community representatif ataupun untuk para audiens yang bertanya. Dan sekali lagi saya reminder kepada presenter, kepada tim Footwork, bahwa acara ini bukan acara satu arah, tetapi kalian juga bisa bertanya kepada kedua komunitas representatif ataupun kepada audiens yang tadi bertanya gitu ya. Nah, jadi sifatnya seperti itu. Oke. Nah, jadi di pertama kali sesi Q&A ini saya akan memberikan kepada komunitas representatif, yaitu pertama Pak Frederick yang akan mulai bertanya dan kemudian nanti akan dari Bu Melia ya. Nah, jadi di ronde pertama ini 1-2 pertanyaan. Kalau pertanyaannya berturut-turut is okay kalau memang masih nyambung gitu. Tapi kalau memang secara garis besar 1 atau 2 pertanyaan ya. Nah, kemudian nanti kita akan rolling gitu. Dan sebelum bertanya, sebelum memberikan feedback, boleh cerita sedikit ya background-nya 1-2 menit sehingga para audiens semua di sini jadi tahu oh komunitas representatif kita itu siapa gitu. Kurang lebih seperti itu. Saya berikan waktu kepada Pak Frederick terlebih dahulu, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Edi. Pertama perkenalkan, saya Frederick dari Prepare Labs Indonesia, perusahaan konsultan keuangan yang membantu startup dan juga bisnis lainnya untuk prepare, seperti namanya Prepare Labs, prepare untuk fundraising, jadi pencarian dana begitu. Jadi pertanyaan saya tentunya akan seputar dengan angka-angka. Nah, pertanyaan pertama saya paling simpel adalah dari dana yang tadi dibutuhkan, apakah sudah ada breakdown-nya? Jadi maksudnya sekian juta digunakan untuk dananya apa, sekian juta digunakan untuk apa. Lalu juga dari sisi tadi forecasting-nya ya, berapa lama ke depan, itu apakah ada breakdown-nya lagi? Misalnya penjualan berupa apa, pupuknya berapa banyak,
Di harga berapa, jenisnya apa, apakah juga sudah ada? Oke, boleh langsung dijawab, silakan. Yang mewakili Footwork. Ya, oke. Saya izin menjawab ya, Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama, breakdown dananya itu seperti apa, itu kami juga sudah memikirkan sampai ke sana. Setiap tahunnya itu kita tentukan, misalnya growth per tahunnya itu berapa. Lalu untuk terkait grafik yang tadi apa ya, terkait penjualan sales seperti itu, kami juga memiliki KPI sendiri untuk setiap tahunnya. Misalnya penjualan bahan makanan itu salah satu KPI-nya yaitu amount of transaction. Kalau penjualan pupuk itu KPI-nya berapa tons yang terjual setahun, targetnya seperti itu. Kami sudah memikirkan sampai ke sana seperti itu, Pak. Oke, lalu next-nya apabila misalnya sudah ada angka tadi ya, dari angka investasi tersebut, kira-kira kalau misalnya ajak investor masuk, berapa persen dana yang, maksudnya berapa persen saham yang ingin diberikan gitu? Apakah sudah dipikirkan juga? Jujur kalau sampai berapa persen saham yang mau dibagikan kepada investor itu kami belum sampai ke sana, Pak. Oke, itu yang PR-nya yang perlu dipikirkan. Karena walaupun kita sudah tahu kebutuhan dana kita berapa, pada saat kita ingin mendapatkan investasi, investasi itu dasarnya ada dua macam, yaitu satu itu dari debt, sisi debt, dan satu lagi dari equity. Jadi kalau mungkin yang ada background di akuntansi, kita bisa ingat bahwa aset equals to liability plus equity. Nah, liabilities itu represent debt atau kewajiban yang harus kita bayar, equity represent kepemilikan. Kalau kita memberikan, kita dapat dana berupa liability, artinya kita harus mengembalikan suatu saat, ya kan? Makanya dari itu mereka tidak perlu susah payah kita apa ya, harus kasih perhitungan-perhitungan yang detail. Lebih banyak memikirkannya dari jaminan apa yang bisa diberikan. Kedua, apakah kita punya cash flow gitu. Jadi makanya kalau orang pebisnis baru ingin bertemu dengan bank, ambil loan itu ya, problem utamanya adalah kalau belum ada cash flow, tidak bisa dapat loan dari bank. Nah, dari situlah sisi equity muncul. Maka dari itu, investor yang masuk ke equity, mereka kan memberikan dananya masuk ke dalam perusahaan. Mereka tidak ada janji yang diberikan return-nya berupa apa, ya kan? Nah, return-nya sebetulnya adalah kepemilikan dari perusahaan itu. Kepemilikan yang kita berikan ke investor tadi. Investor itu untungnya nanti belakangan. Kalau perusahaan Anda nanti maju, makin besar, dan dia mungkin bisa dapat dari dividen, atau dari waktu mereka jual lagi nih sahamnya ke investor lain yang lebih besar, atau mungkin Anda ingin buyback ya, jadi istilahnya saham yang sudah dimiliki investor ini kita beli balik gitu. Itu juga bisa. Nah, those things kita harus pikirkan juga. Jadi bukan sekedar kebutuhan dana yang kita butuhkan untuk running the business itu berapa, tapi juga kita harus bisa reward orang lain ini, gitu. Oke, saya ada satu pertanyaan terakhir. Udah pernah bikin ini belum, proyeksi yang dari worst case, normal case, dan best case scenario? Jadi misalnya kalau kondisi tadi kan yang diberikan kemungkinan besar either normal case atau best case scenario ya. What happen if worst case scenario? Apakah itu juga sudah pernah dibuat perhitungannya? Untuk perhitungan sendiri kami masih perhitungan kasar untuk bad case-nya, tapi untuk perhitungan yang kami buat sekarang adalah di normal case-nya. Seperti itu, Pak. Oke, iya. Normally kalau nanti misalnya ketemu investors, we need to put the worst case scenario juga. Jadi worst case itu kalau misalnya kita running the business, misalnya 6 bulan nggak dapat klien, bulan ke-7 baru dapat yang pertama kali. Atau mungkin misalnya, oh kita mau grab, ini mau ambil akuisisi market share, kita banding harga, turns out dapatnya nggak sebanyak yang kita harapkan. Itu juga perlu diperhitungkan, sehingga investor tahu apakah dana yang Anda sudah bikin di budget itu make sense begitu. Kita selalu bisa cerita dengan mudah ya, if things going well, istilahnya kan gitu ya. If things going well, angkanya dapat segini. Tapi kita selalu lupa kasih tahu ke investors, if things going bad, Anda harus tahu, this is the worst case scenario, saya bisa dapat segini gitu. Itu yang biasanya investor ingin dengarkan.
Kira-kira itu feedback dari saya. Thank you Pak Edi, saya kembalikan ke Pak Edi. Oke, thank you. Nah, tadi sudah diberikan insight ya, bahwa ditaruh juga sesuatu yang jangan yang manis-manisnya aja, tapi yang enaknya juga, sehingga mereka jadi tahu, mereka jadi bisa menghitung apakah Maaf Pak, ini saya adalah mengelak. satu investment. Bukannya Ya, nggak enak, risikonya. Karena kalau nggak enak, resikonya ya. pasti orang nggak mau Pak. Tapi kalau risiko, itu mereka jadi aware. Oh, saya harus preventatifnya seperti ini. Contohnya tadi dana Ya, sudah disiapkan sekian, tapi turns out waktu dijalankan kita dengan worst case scenario dana tersebut tidak mencapai gitu ya, tidak cukup. Nah, berarti worst case-nya kita butuh dana lebih besar. Nah, investor langsung kebayang, oke, kalau misalnya things are going well, berarti mereka cuma butuh dana sekian, sisanya bisa mungkin dikembalikan by dividend. Tapi kalau jelek-jeleknya, dana sekian yang harus saya siapkan gitu. So it's more like risk daripada hal yang buruk sih, Pak. Ya. oke. Ya, thank you untuk penambahannya. Jadi, ini di malam hari ini kita sudah belajar sesuatu nih ya, bahwa memang kita harus memberitahu atau menjabarkan keuntungan ataupun satu kerugian ya, potensi yang ada gitu. Nah, ini memang harus transparan lah. Dan kemudian saya berikan kepada Bu Melia untuk bertanya ataupun memberikan feedback. Tapi pada tahap yang pertama ini adalah lebih kepada bertanya dulu. Silakan Bu Melia, sama seperti Pak Frederick, 1-2 menit menjelaskan tentang Bu Melia itu di bagian apa dan ekspertisnya apa. Silakan. Selamat malam, suara saya kedengeran? Kedengeran. Selamat malam, saya Melia, CEO founder dari Ilmu Kecil. Kita Ilmu Kecil itu adalah sebuah edutech multi-platform untuk membantu anak Indonesia kembali mengenal, mencintai, dan jadi saya mau ngasih feedback dan mau tanya juga ya. Memang benar sih, masalah yang dicoba diatasi itu memang menjadi masalah yang terbesar saat ini. Karena Indonesia itu merupakan salah satu negara yang penyumbang sampah makanan terbesar di dunia. Dan ironisnya lagi memang selain banyak sampah makanan yang dibuang, tapi banyak juga orang-orang yang kelaparan. Tadi saya lihat divisinya ada kurang nyambungnya antara bagian problem dengan teknologinya itu, dengan visi teknologi. Terus sama kalian kurang menjembatani antara yang tadi terjadi ironi antara negara ini sebagai penyumbang sampah terbesar, tapi sekaligus juga salah satu negara yang paling banyak tingkat. Yang saya ingin tanyakan itu, apakah sudah ada success story dari apa yang kalian kerjakan? Karena dari success story itu kan baru kita bisa melihat potensi ke depannya, proyeksi finansialnya, proyeksi evaluasi bisnis model dan lain-lain. Dan saya juga pengen lebih dielaborate soal bisnis modelnya karena tadi kurang jelas sistem keuntungan yang akan diambil, profit gain dan revenue-nya. Terus yang kedua itu sebenarnya dari waste makanan itu dibandingkan menjadi kompos, saat ini makanan waste itu bisa dijadikan sebagai sumber energi biofuel yang itu bisa menggantikan fuel yang berasal dari fosil fuel yang saat ini semakin kritis. Nah dari situ mungkin ada masukan lagi gitu, seandainya bisa dijadikan sebagai energi biofuel itu akan menjadi sebuah sistem model bisnis yang lebih besar sebenarnya, karena kan penyumbang sampahnya itu memang banyak sekali, tapi otomatis teknologi yang dibutuhkan itu juga harus lebih maju. Kalian bisa mencapai atau meraih supplier penyumbang
sampah terbesar, yaitu dari hotel-hotel. Saya tadi dan rumah tangga juga begitu. Dan tadi yang saya kurang jelas itu makanan wasted yang sudah kadaluarsa, kalian akan repack jadikan apa? Karena kalau dijual lagi kayaknya nggak layak ya. Sementara banyak orang yang jual makanan, terutama di pinggir-pinggir jalan, keluarga pemulung, keluarga sampah itu yang membutuhkan makanan setiap hari. Apakah ada kepikiran untuk distribusi? Ya itu aja. Oke, boleh langsung dijawab. Kalau tadi ada yang chat, mungkin suaranya kurang jelas, mungkin di bagian apa, boleh nanti ditanyakan ya, tapi dijawab dulu sesuatu yang jelas. Kalau saya masih cukup kedengaran sih. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu, untuk pertanyaannya. Jadi tadi mohon maaf, di beberapa bagian suaranya itu kurang jelas. Mungkin nanti Bu bisa tolong bantu untuk mengulangi ya. Cuma tadi di bagian yang terakhir itu saya dengar untuk makanan yang sudah tidak layak konsumsi, kira-kira akan dijadikan seperti apa? Seperti itu kah, Bu, pertanyaannya? Iya. Nah, jadi ibunya Pak, ini dilanjutkan saja atau bagaimana, Pak? Oh ya, ini please. Tunggu. Kayaknya ketendang keluar ya. Sebentar, kita lihat. Sudah masuk lagi. Sudah masuk lagi. Ya. Jadi pertanyaan itu untuk makanan yang sudah tidak layak konsumsi akan dijadikan seperti apa gitu kan ya, Bu ya? Ya, nah jadi kami dari Foodwork untuk setiap jenis makanannya dari buah, sayur, lalu daging, dan juga makanan siap jadi gitu ya Bu ya, yang siap untuk dikonsumsi, itu ada kategori-kategorinya tersendiri, ada yang layak maupun tidak layak. Kalau yang layak nanti akan kami salurkan kepada UMKM, suppliers, ataupun supermarket untuk dijual kembali gitu Bu, atau diolah kembali, sehingga ini berkelanjutan. Sementara untuk kategori makanan yang sudah tidak layak akan kami olah menjadi pupuk organik seperti itu, Ibu. Oh, sorry. Maksud saya, mungkin saya menangkap ya. Jadi, jenis makanan yang dia jual ke kadaluarsa itu merupakan makanan mentah. Ya. Sementara kan penyumbang sampah makanan terbesar itu sebenarnya dari ready, yang udah dimasak. Makanan yang sudah dimasak, yang wasted. Nah, itu akan dijadikan apa? Oh, iya. Jadi kalau untuk jenis makanannya sendiri ada dua sih, Bu. Bisa jadi makanan yang sudah ready, sudah jadi, ataupun yang masih mentah kayak buah sama sayur-sayuran gitu. Jadi makanan yang udah memang tidak layak untuk dikonsumsi, udah busuk, ibaratnya itu akan kami olah menjadi pupuk organik gitu, Bu. Jadi nggak hanya dari yang mentahnya saja, seperti itu. Karena kita juga sadar ya bahwa makanan yang udah siap konsumsi pun banyak banget yang udah tidak layak gitu untuk dikonsumsi, udah busuk dan lain sebagainya. Seperti itu, Ibu. Apakah sudah cukup menjawab, Ibu? Saya izin menambahkan, boleh? Boleh, silakan. Oh iya. Tadi kalau untuk contoh makanan yang siap jadi itu lebih ke makanan overproduction dari pabrik gitu. Jadi dia masih ada sisa waktu untuk sampai ke kadaluarsanya, misalnya 2 bulan atau 3 bulan lagi. Nah, nanti contohnya misalnya wafer dari pabrik wafer gitu ya. Nanti itu kita salurkan ke UMKM itu sebagai bahan baku produknya, misalnya nanti wafernya jadi topping atau semacamnya, dan itu yang kita sudah prediksi masih bisa dimakan, masih bisa dijual lagi ke UMKM-nya, seperti itu, Bu. Oh, jadi ini nggak mencakup untuk makanan-makanan wasted yang dari restoran-restoran atau dari hotel-hotel gitu ya? Kita lebih ke pabrik-pabrik besar dan distributor supermarket seperti itu, Bu. Mungkin sebaiknya bisa dipikirkan yang dari hotel-hotel karena dari restoran ya, karena menurut data itu justru mereka yang menyumbang sampah. Mungkin saya juga izin menambahkan ya Bu, untuk yang restoran tadi, kami juga mengambil untuk restoran-restoran besar jika restoran itu
kelebihan bahan produknya, Bu. Seperti di restoran biasanya kan ada buah-buah segar gitu, tapi dia tidak digunakan. Nah, itu tetap kita ambil, tapi karena itu sudah tidak layak untuk dimakan, nantinya buah atau sisa-sisa makanan tersebut akan kami jadikan pupuk untuk diolah kembali. Seperti itu, Bu. Untuk pertanyaan yang pertamanya belum terjawab. Ya, mungkin pertanyaannya kurang jelas tadi, Bu Melia, yang belum terjawab. Boleh diulang pertanyaannya, Bu Melia? Oke, jadi pertanyaan itu tadi kan soal bisnis model. Masih belum jelas, Bu. Bisnis modelnya. Oh, bisnis modelnya tolong dielaborasi. Ya. Itu pertanyaannya. Gimana footwork? Pertanyaannya. Ya, Sudah. jelas Pak. Saya izin menjawab. Jadi untuk bisnis modelnya itu, skema bisnisnya, jadi yang pertama itu kami mengambil makanan dari pabrik-pabrik besar, supermarket seperti itu sebagai supplier kami, dan itu nanti kan diolah ya Bu ya. Diolah, kalau yang layak akan dijual lagi ke UMKM, dan kalau tidak layak akan dijual menjadi pupuk. Jadi sumber revenue kita yang pertama adalah penjualan makanan ke UMKM itu, dan penjualan pupuk tersebut. Seperti itu, Bu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan? Mungkin Jadi, saya jelaskan tentang kayak profit value-nya, maksudnya. Sebab kalau dari kalian membeli dari tempat satu dalam keadaan yang sudah kadaluarsa dan dijual lagi, tapi masih ditambah lagi proses produksi ya. Jadi bisa mungkin lebih di-elaborate profit itu nanti dapat dari mana. Mungkin saya izin menambahkan ya Bu. Jadi mungkin secara gambaran sederhananya, seperti yang sudah Ibu bilang tadi, bahwa kami memang membeli barang-barang yang layak dan juga tidak layak dari suatu perusahaan. Di mana barang yang tidak layak tadi seperti barang yang sudah kadaluarsa. Seperti kan di Oreo, perusahaan Oreo nih, punya barang yang kadaluarsa. Nah, itu kita ambil untuk kita olah jadi pupuk. Jadi kita kalau untuk barang yang tidak layak ini, yang sudah kadaluarsa, yang tidak bisa dimakan lagi, itu kita distribusikannya setelah kita olah menjadi pupuk. Jadi enggak kita langsung distribusikan kepada UMKM ataupun end customer. Nah, selain itu untuk revenue-nya sendiri dari mana? Untuk revenue-nya kita dari antara profit yang kita beli dari perusahaan dan juga profit dari yang barang yang kita jual kepada UMKM ataupun end customer. Seperti itu, Ibu. Apakah sudah ada perhitungannya kira-kira? Misalnya kan makanan kadaluarsa itu pasti dibelinya sekitar 50% harga dari harga jual sesungguhnya. Terus udah gitu diolah lagi dan akhirnya dijual sebagai pupuk. Apakah udah ada success story-nya bahwa dijual sebagai pupuk itu akan lebih menguntungkan dan ditambah biaya produksi? Oke, boleh langsung dijawab. Oke, Bu, saya izin menjawab. Kalau untuk realnya itu, kami juga udah melihat ada salah satu perusahaan lain, tapi di luar Indonesia yang sama, yang kurang lebih sama dengan bisnis model kami, dan terbukti mereka itu profit dan berkembang. Justru sekarang perusahaannya salah satunya di Singapura, itu ada namanya Three Dots, dan dia salah satu perusahaan startup yang seperti kami yang sangat sukses untuk pengolahan food waste dan food loss. Seperti itu, Bu. Oke. Bisa dibuat perhitungannya ya, pasang juga di perhitungannya antara
COGS-nya berapa, berikutnya yang bisa dihasilkan. Karena kalau di luar negeri memang setahu saya ada yang seperti itu, tapi mereka itu nggak beli, tapi dapat gratis. Dari restoran biasanya dikasih. Oke, nanti kita akan kembali lagi ke ronde selanjutnya di dalam bertanya. Tapi hari ini sudah dapat ini ya, dapat apa penajaman. Jadi tadi di drill atau difokuskan kepada pertanyaan sebenarnya bisnis modelnya itu seperti apa sih biar agar lebih jelas. Kemudian juga tadi sempat diberikan masukan sih mungkin suaranya kurang terdengar, yaitu sesuatu yang menjadi value gitu ya, apa namanya, bisa menjadi satu bioenergi gitu. Nah, hal tersebut itu menurut saya satu insight yang bagus banget agar supaya footwork ini bisa, kalian misinya sudah bagus, kalian mau membantu ya tentang makanan, tentang waste gitu, tapi ketika ini ditambahkan banyak value gitu, ini menjadi sesuatu cerita yang bagus banget nih. Nah, hari ini sudah dapat 2 ya dari Pak Frederick tadi bicara tentang satu nilai yang harus ditampilkan, yaitu the worst case scenario. Kemudian dari Bu Melia ada satu tambahan, yaitu ini bisa diangkat dari menghasilkan bioenergi, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian saya mau tanya sama teman-teman semua, ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau ada, para audiens boleh open mic langsung atau raise hand, ya, atau kalau rada malu-malu, boleh tanya melalui chat gitu ya. Nah, tapi ada satu nih, Bu Rini Astuti, apakah bisa diambil dulu bayarnya dicicil? Nah, ini maksudnya seperti apa nih? Cuman kalau memang dari tim Footwork bisa menjawab langsung, boleh jawab. Tapi kalau tidak, boleh minta Bu Rini Astuti untuk open mic, sehingga bisa menjelaskan lebih banyak lagi. Terima kasih Bu Rini Astuti yang sudah berpartisipasi ya. Oke, dari Footwork. Yap. Itu kan tujuan saya apa sih ke pedagang loak, makanannya dijual ke pedagang loak, ya maksudnya ada biaya untuk beli cash misalnya. Oke, silakan Footwork bisa menjawab. Kalau jelas langsung jawab, kalau kurang jelas boleh bertanya balik. Mohon maaf Ibu, saya izin klarifikasi pertanyaannya, bahwa pertanyaannya tentang penjualan, di mana penjualan itu si pembeli akan membayar dengan cara dicicil kepada kami. Apakah seperti itu, Ibu? Iya. Halo, iya? Iya, Bu. Iya, sudah dijawab. Iya, benar. Bu Rini Astuti sudah menjawab, Dina, bahwa iya benar, itu yang kamu konfirmasi pertanyaannya. Silakan dijawab. Baik, untuk sistem pembayaran ataupun skema pencicilan, itu nantinya kami akan menawarkan kemitraan, di mana nantinya kemitraan itu akan kami berikan beberapa kelebihan dan ada surat kontrak, sehingga nanti untuk pencicilan atau pembayaran nanti akan sesuai dengan sistem kontrak yang akan dibicarakan lebih lanjut dengan si pembeli, seperti itu, Ibu. Oke, Bu Rini, jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan lagi, silakan. Kalau tidak, boleh teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan langsung saja seperti Bu Rini.
Jika memang belum bertanya, saya akan kembali ke Pak Frederick untuk ronde kedua, ya, yaitu lebih memberikan langsung gitu. Jika memang ada yang masih mau ditanyakan, silakan. Tetapi jika sudah bisa langsung memberikan pandangan atau ide baru gitu ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebetulnya dari data-data itu yang tadi dari presentasi ya, itu saya melihat justru kurang detail. Nah, itu mungkin kalau memang ada data lainnya seperti tadi yang bisnis model, walaupun kita kan udah tahu dari proses untuk produksinya ya. Tapi bagaimana waktu nanti menjualnya? Walaupun tadi sudah ada framework seperti pakai sosial media dan macam-macam, budgeting dari masing-masing eh, cara marketing tersebut itu seperti apa? Lalu apakah sudah ada budgetnya di luar angka ya, maksudnya di luar dana dari sosial media diharapkan penjualan berupa apa nih yang diraih, berapa banyak conversionnya dari situ, apakah juga sudah ada itu. Itu hal yang biasanya ditanyakan oleh investor. Jadi investor is trying to make sense your business bukan cuman dari operationalnya saja, tapi juga dari kapasitasnya, tapi juga dari kita bicara your budgeting. Kalau saya kasih dana tersebut mau dipakai untuk apa? Targetnya seperti apa? Nah, itu harusnya ada di dalam presentasi itu semua, begitu. Nah, kalau memang ada, boleh di-sharing juga breakdown-nya tadi. Nanti saya coba dengarkan dulu, mungkin ada feedback dari situ. Ya. Ya, silakan Footwork. Silakan, siapa yang mau jawab? Baik Pak, saya mau izin menjawab. Untuk breakdown-nya itu sendiri, secara kasar kami masih agak ragu untuk sharingnya ya Pak, karena itu kan masih angka prediksi. Iya, jadi saat ini masih belum bisa di-share. Terima kasih Pak. Oke, no problem. Ya, nanti mungkin kalau di sehabis acara misalnya mau konsultasi ataupun mau tanya gitu ya, mungkin bisa dibantu gitu ya Pak Frederick ya, karena ini mungkin mereka belum berani untuk mengeluarkan hitung-hitungannya. Ada lagi Pak Frederick yang mau diberikan sebagai masukan kepada mereka? Kalau masukan dari saya, apakah ada Pak? Ada lagi kah? Masukannya kalau dari saya adalah fokusnya tolong diperbanyak lebih ke penyajian data untuk menjustifikasi bisnisnya. Jadi bisnis proses itu adalah kualitatif, tapi again saya balik lagi selalu akan bilang ini, investors selain kualitatif ingin melihat data kuantitatif. Dengan data kuantitatif yang integritasnya tinggi, integritas di sini maksudnya apa? Walaupun Anda misalnya sudah come up with one number untuk investment, tapi Anda tetap harus mendukung, mensupport angka tersebut. Jadi saya harapkan in the future kalau Footwork ada nanti next time ketemu lagi gitu ya, ada presentasi, angka-angka tersebut sudah ada. Walaupun itu masih prediksi, it's okay. We are all doing prediction. Nggak bisa kita investasi justru bicaranya masa lalu. Investment is talking about future. What you wanna do and how to achieve it. Yang paling penting itu. How to achieve is not only kualitatif, tapi juga kuantitatif gitu. Tadi udah disampaikan juga, you have the number, breakdown-nya seperti apa, KPI-nya seperti apa, penjualan seperti apa, it's all good. Sayangnya, saya nggak lihat itu di presentasinya. Nah, when you meet investors nanti, atau you meet someone yang bakal jadi your partner gitu ya, dia butuh lihat itu, angka tersebut. Kita bisa selalu bilang, oh ini ada, itu ada. Tapi kalau kita nggak lihat pakai 5 indera, pokoknya kita tidak merasakan pakai 5 panca indera kita, bagaimana kita bisa percaya, begitu. Masukan saya seperti itu. Terima kasih. Iya, ini benar sekali ya. Jadi memang ketika kita membuat sebuah
strategi pastinya memang mesti ditunjukkan dan bisa dielaborasi gitu ya. Jadi dibuat lebih mengerti. Memang mungkin belum benar, tetapi kalau investor yang cukup berpengalaman, masalah ngebenerin angka atau apa itu sebenarnya masalah bisa diurusin belakangan, tapi yang di highlight adalah cara berpikirnya gitu ya, strategi-strategi apa sebenarnya itu yang mau dinilai gitu. Karena kalau cuman berbicara secara global, tidak dikeluarkan poin-poin pentingnya, itu ditakutkan dari seorang investor bahwa oh si founder ini mah hanya tahu umumnya saja dan itu juga di googling bisa gitu. Nah kurang lebih mereka mau tahu benar atau tidak kamu itu benar-benar untuk berbicara secara umum saja, tapi kurang lebih seperti itu. Nah ini sebelum saya lanjut ke Pak Setio Budi, ini saya masih kepada Bu Melia. Bu Melia, ini ada masukan apa yang Bu Melia bisa langsung berikan kepada Foodwork ya sehingga mereka bisa menjadi lebih bagus lagi nih Bu, silakan. Bu Melia, silakan. Kedengeran suara saya jelaskan? Kedengeran. Oke, jadi bulan Juli kemarin itu kita kecil ikutan program YELP dari Bank Indonesia. Dan kita juga dikasih soal yang persis tentang seperti itu. Jadi bagaimana cara untuk memerangi kelaparan yang ada di Indonesia yang sekaligus menjadi ironi karena hal ini itu Indonesia merupakan pembuang sampah makanan terbesar, salah satunya di dunia mana. Nah, saat itu kita kan bikin studi riset gitu, apa yang harus kita lakukan. Dan kalau usul dari saya gitu ya, memang benar. Pertama dipilah dulu antara makanan yang masih layak makan dan tidak layak. Ya, Bu Melia, sepertinya mungkin koneksinya nggak bagus. Oke. Tadi sempat terputus Bu Melia, mungkin 30 detik. Ya, jadi 30 detik. 30 detik. Nah, jadi benar bahwa kita harus memilah dulu makanan yang masih layak makan sama yang layak makan itu. Kita bisa berkolaborasi dengan startup yang atau gerakan yang sudah ada seperti The Hunger Bank, itu startup yang sudah berjalan untuk bagi-bagi makanan, atau juga ada gerakan makanan tanpa sisa yang dibuat juga Food Bank of Indonesia, itu bisa berkolaborasi dengan dan sesudah itu makanan yang nggak layak makan kita harus pikirkan bahwa apakah karena kita namanya startup ya perlu running itu perlu dana, jadi bagaimana harus dipikirkan bisa mendapatkan revenue yang sebesar-besarnya untuk perjalanan startup kita sepanjang mungkin. Nah, di situ mungkin si sampah yang tidak layak makan itu bisa dijadikan pupuk, bisa dijadikan biofuel, dan bisa dijadikan yang lain-lain itu harus kita riset lagi. Sehingga bisa menjadi bisnis model yang membuat startup kalian berkelanjutan. Oke. Saya itu aja. Dan mungkin diperhatikan lagi tentang bisnis model dan dibuat jembatan antara visi dan misi dengan tadi value proposition-nya sama pitch deck-nya, kalau bisa jangan terlalu banyak tulisan karena apalagi kita disuruh baca sendiri gitu nggak perlu
bacanya. Ya, nah jadi teman-teman footwork dan teman-teman lain yang sedang ada di acara ini, tadi disampaikan sama Bu Melia ya, bahwa kita harus berpartner gitu kan, jadi berpartner footwork bisa berpartner dengan pemain yang mirip gitu ya, pastinya tidak head to head tapi saling melengkapi. Kemudian juga pastinya bahan presentasinya yang lebih banyak gambar daripada banyak tulisan. Dan memang hal ini yang paling challenging di dalam membuat sebuah bahan presentasi. Tapi kalau dilihat dari background dari footwork, di mana masih dapat bimbingan dari kampus gitu ya. Nah itu pasti ada sedikit perbedaan gaya. So kalau boleh kalian tangkap di malam hari ini, ada masukan tentang pitch deck atau bahan presentasi, dan memang kalau di pitch competition yang menurut saya dua komunitas representatif kita di sini itu sudah kenyang dengan itu ya, jadi banyak melihat tentang itu, jadi stylenya yang berbeda antara kampus dengan di luar kampus, khususnya di presentasi untuk investor gitu. Nah, jadi itu mungkin malam hari ini kalian bisa belajar bahwa di dunia presentasi untuk investor, gambar lebih banyak daripada tulisan, ya. Dan bagaimana cara kalian menyampaikan apa yang harus kalian sampaikan dengan tepat, karena sudah nggak ada contekan lagi kan di layar tersebut, yang ada hanya gambar yang dimana kalian harus bisa menarik perhatian dan juga tetap fokus di dalam menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Oke, nah jadi acara ronde kedua ini sudah dapat masukan yang bagus banget ya. Nah, saya balik ke Pak Setio Budi. Nah, Pak Setio Budi ini bertanya, timeline-nya bagaimana? Saya pikir ini jelas ya. Mungkin boleh langsung kepada Pak Setio. Silakan akan untuk timeline. Silakan. Nah, untuk timeline-nya sendiri, pada tahun ini, yaitu di tahun 2022, kami baru mendirikan, yaitu web app dan juga mobile app. Lalu untuk timeline di tahun 2023, kami akan mulai ekspansi bisnis ke daerah-daerah di sekitar Jabodetabek, karena pada tahun pertama bisnis kita ini hanya berfokus di daerah Jabodetabek. Lalu untuk tahun 2024, kami akan lebih nge-boost, yaitu supplier kita untuk ikut bekerja sama bagaimana cara mengolah dari overproduction tersebut dan juga mengolah makanan yang sudah tidak layak tadi. Dan pada tahun 2032 kami akan berencana untuk IPO. Oke. Ya, semoga itu menjawab. Untuk untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, kalau masih ingin bertanya, silakan saya memberikan kesempatan sebelum nanti sesi kita selesaikan dengan foto-foto.
Udah ada yang ketawa tuh foto-foto. Jadi kalau memang nggak ada, ya ini memang Sarah Fadel dengan 2 community representatif dan satu tim presenter, memang terasa waktunya sangat singkat gitu ya. Dan sebenarnya ini hanya permulaan. Ini as a start untuk teman-teman semua. Saya pikir teman-teman community representatif juga pastinya adalah orang-orang yang senang untuk berbagi gitu ya, memberikan apa yang mereka tahu, dan nanti di luar dari acara ini teman-teman semua bisa menghubungi mereka kalau mereka punya waktu yang tepat. Kalian bisa janjian, mungkin mau online ataupun mau offline, silakan nanti tanya saja sama mereka gitu ya, bersedia atau tidak, atau waktunya sebenarnya. Nah, jadi acara kita di tanya jawab ini sebenarnya sudah mau berakhir, dan ini ada lagi nih dari Pak Setio ya. Ekspansi berarti yakin berkembang dari 22 ke 23 ya. Nah, kemudian dari Adrianus, IPO semakin ada yang harus dampingi. Jadi ini sepertinya bukan pertanyaan yang dijawab sulit atau mudah gitu ya, tapi ini sesuatu yang lebih ya mungkin penekanan saja ya. Dan kemudian dari Bu Melia benar bahwa ide itu 1%, eksekusi 99, dan itu benar banget. Itu masih baik bicaranya 1%. Jadi banyak yang bilang ide itu murah banget gitu ya. Bahkan ide itu hampir nggak ada artinya kalau nggak bisa dieksekusi. Tapi pastinya harus mempunyai ide yang baik sehingga jadi lebih bisa menjawab persoalan dari keadaan di sekitar yang mau diselesaikan. Dan yang paling penting adalah bagaimana mengeksekusinya. Oke, nah ini biasanya kalau udah mau di ujung-ujung, makin banyak nih yang bertanya. Oke, saya sepertinya saya salah baca tadi. Ini masukan dari Pak Frederick. Sip. Kalian bisa baca juga di chat ya, untuk teman-teman semua. Nah, sekarang saya mau fokus kembali. iCommunity dan Sarah Fadel. Sebenarnya apa kalian mau kami membantu Footwork itu seperti apa? Silakan. Silakan Footwork. Kalian mau dibantu apa? Ini pertanyaannya apa yang ingin dibantu kan ya Pak ya, kami dari startup. Ya mungkin kalau dari saya pertama-tama kami butuh guidance kali ya, karena kan kami baru start juga nih, jadi persiapannya belum terlalu matang, terutama dari segi keuangan dan struktur, serta bisnis model kami juga maksudnya masih belum terlalu mendetail gitu, baru gambaran kasar aja. Jadi kami benar-benar membutuhkan guidance sampai nanti kami bisa sampai ke tahap eksekusi. Mudah-mudahannya seperti itu, Bapak. Mungkin kalau di teman-teman yang lain gimana?
Oke, sudah. Yunita yang mewakili permintaan footwork ya. Yakin nggak ada yang minta duit nih? Iya, Pak. Kalau buat mentoring saya mau deh. Asal kalian strong. Nah, ya, udah langsung jawab. Sudah langsung dijawab dari Bu Melia, dan pastinya kalau Pak Frederick, saya yakin ya, juga pasti akan memberikan mentoring gitu ya, untuk membantu teman-teman semua di sini. Jadi kalau saya pikir untuk mentoring sesuatu yang pasti, hal yang benar-benar bisa dilakukan oleh para community representative, karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai semangat yang sama, yaitu membantu para teman-teman entrepreneur agar supaya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Who knows, satu kali waktu bisa berkolaborasi. Dan juga mungkin kalau dari saya sedikit pandangannya, footwork ini kan sesuatu yang bagus banget ya, misinya ya, gerakannya bagus banget. Dan Bu Melia ada di Bintang Kecil itu, yaitu satu platform pembelajaran gitu ya untuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak kecil sudah mulai diajarkan untuk peduli gitu sama lingkungan, ya. Jadi itu mungkin bisa menjadi satu kolaborasi yang baik. Jadi Bintang Kecil bisa mendapatkan satu partner ya untuk bisa bekerja sama gitu sama footwork, untuk agar supaya visi misi dari membantu Indonesia, membantu dunia itu bisa sampai ke anak-anak dari Bintang Kecil. Ya mungkin itu sih yang saya bisa jembatani. Dan untuk teman-teman juga, terima kasih sudah bertanya ya Pak siapa ini tadi, Bu Rini, dan kemudian Pak Adrianus dan Pak Setio. Terima kasih untuk partisipasinya. Dan sebelum ditutup ya, saya mau minta kepada community representative untuk memberikan closing remark untuk acara ini, acara Startup Huddle ini. Itu bagaimana menurut Pak Frederick, Startup Huddle ini sebuah gerakan yang sifatnya itu membantu. Bagaimana menurut Bapak Startup Huddle ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, saya rasa ini cukup baik ya acaranya, karena satu dari sisi yang punya bisnis ini, yang punya plan untuk bisnis ini, bisa dapat masukan, bisa dapat experience sharing dari orang-orang lain, dan juga dari para hadirin yang datang di sini juga mendengarkan, bisa mungkin terinspirasi juga dari ide-ide yang diberikan oleh startup ini, dan mungkin juga bisa belajar dari kami, dari community ya, representatif. Jadi terima kasih Pak Aidi sudah membuat acara yang sungguh luar biasa ini. Oke, untuk Bu Melia, silakan. Jadi memang membuat startup itu seperti yang tadi saya bilang, long journey, is bloody, brutal, dan kalau jalan sendiri rata-rata nggak kuat. Itu sebabnya kita butuh komunitas. Dan di komunitas startup ini salah satunya yang sangat aktif membantu startup pemula seperti kita dan saya juga berawalnya dari Startup Huddle sebelum kita bisa masuk ke komunitas itu. Cuman ya ideation itu masih masa-masa bulan madunya startup, sangat indah-indahnya, di mana kita sangat semangat dengan ide, dengan visi, impact yang akan ditimbulkan. Tapi itu masih masa honeymoon. Jadi sesudah launching, sesudah berjalan, mengalami penolakan dan belum berikut
input antar founder itu benar-benar baru perjalanan yang sesungguhnya. Jadi itu sebabnya juga yang tadi dibilang bahwa 1% startup yang berhasil dan 99% startup yang gagal. Tapi dengan komunitas, dengan kita berkolaborasi, bergandengan tangan bersama, kita pasti bisa survive. Penting kalian selalu kuat, selalu berpegang teguh sama apa yang kalian ingin berikan value kepada yang menjadi visi dan misi kalian, pasti bisa survive. Thank you. Terima kasih. Waktu kita sudah habis, ya. Dan acara di setiap Kamis dari community gitu, dan saya berharap teman-teman semua yang mau untuk jadi presenter boleh menghubungi kami dari Sarap Adel ataupun iCommunity. Kemudian untuk teman-teman yang juga mau berbagi ya sama presenter menjadi community representatif, boleh hubungi Delisa, karena ini kita mengutamakan teman-teman yang ada di level pro member untuk menjadi community representatif. Kalau untuk menjadi presenter, teman-teman yang berada di basic ataupun di guest dari iCommunity itu sudah bisa ikut gitu ya. Ya maju saja, nanti kita akan bantu untuk agar supaya presentasinya menjadi lebih siap. Kurang lebih seperti itu. So, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Footwork, kemudian untuk community representative dari Prepare Labs, dan Bintang Kecil, dan juga teman-teman semua. Saya